Lucio memakai kacamata hitamnya masuk ke dalam mobil hitam milik Diego, kali ini tanpa jas hitam dan sepatu pantofel. Style yang dia pakai cukup hangat, sehangat musim gugur New York, celana training dan jaket sport. Setelah tadi Lucio memutuskan ke pusat Manhattan, lebih tepatnya ke rumah Noah. Kini bersama Diego, dia akan dibawa ke bandara. Kamu sembunyi di tempat yang baik, rubah kecilku, gumam Lucio tersenyum miring ke arah jendela, meninggalkan Noah yang masih berdiri di tempat. Angelina Weasley adalah tujuan Lucio. Sepagi itu, datang ke rumah Noah. Semalam ketika Noah menolak untuk bertemu dengannya karena ada seorang yang ada di rumah, Lucio langsung menebak siapa yang ada di sana. Tanpa membutuhkan waktu lama, dia dengan mudah meminta anak buahnya mengecek dashboard kamera CCTV di mobil Rolls-Royce yang dibawa oleh Noah. Benar saja, Angela berhasil selamat karena tak sengaja bertemu dengan Noah di pinggir jalan hutan kota. Lucio dengan sengaja mengalihkan perhatian Noah dengan ikut lari pagi. Pertama, dia ingin memastikan apakah Angela sudah menyebut namanya di depan Lucio. Kedua, dia jadi bisa mengambil Angela tanpa sepengetahuan Noah. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, Tuan Lucio. Itu adalah suara Diego yang baru saja mengantar Lucio sampai ke pintu masuk pesawat jet pribadi Lucio. Lucio menoleh melihat Diego nampak menahan senyum. Kau sedang meledekku, hardik Lucio. Seketika ekspresi Diego berubah jadi lupa, jadi super serius dan menegakkan bahunya. Tidak, Tuan, mana berani saya meledek Tuan Lucio. Jaga bibirmu, kalau tidak mau aku gores dengan peluruku. Meski ancaman Lucio sudah biasa Diego dapatkan, tapi tetap saja menakutkan. Sang asisten hendak menjawab lagi, tapi Lucio sudah lebih dulu meninggalkannya. Angela melenguh kecil saat dia merasa harus terbangun dari tidurnya. Dibukanya mata lentik itu perlahan, dia merasa melayang. Bukan hanya tubuhnya, tapi pandangannya itu seakan dia sedang terbang di atas awan. Bagaimana tidak, dia tidur di ranjang yang sebelahnya jendela pesawat yang terbuka. Aku masih mimpi, gumamnya masih setengah sadar, memperhatikan awan yang berjalan di depannya. Sangat dekat. Nyenyak sekali tidurmu. Suara bariton itu membuat Angela yakin kalau dia masih bermimpi. Astaga, kenapa di dalam mimpi pun dia masih muncul? Apa sekarang dia sedang berperan menjadi burung gagak yang ikut terbang ke atas awan? Angela bermonolog. Dia justru memiringkan tubuhnya ke arah jendela, lalu menarik kembali selimut sampai ke atas bahunya. Bermimpi indahlah, Angela, karena setelah pesawat ini mendarat, kamu akan lupa rasanya memiliki mimpi yang indah. Kali ini suara Lucio terdengar begitu nyata, membuat mata yang hendak terpejam lagi langsung membelalak. Apa tadi katanya? Pesawat mendarat, pikirnya mulai gugup. Perlahan, Angela membalikkan tubuhnya. Dia benar-benar berharap ini mimpi dan terbangun masih ada di rumah Noah. Tapi, Lucio, panggil Angela memastikan bahwa pria yang sedang duduk di sofa dengan kaki berada di atas meja memang benar Lucio. Pria itu hanya tersenyum miring. Sorot yang jauh dari kata bersahabat kini menghunus padanya, seolah sedang mengejek keberadaan Angela. Wanita itu langsung terkesiap. Dia beranjak dari posisinya lalu melihat sekeliling. Angela bahkan menepuk-nepuk pipinya supaya semakin pasti kalau ini rupanya bukan mimpi. Lucio, bagaimana aku di sini? Tatapan Angela nampak linglung. Dan kamu? Lalu mana? Angela berucap terbata-bata karena masih bingung kenapa dia tiba-tiba ada di pesawat bersama Lucio. Lucio tak menjawab. Dia begitu santai menggoyangkan gelas anggurnya lalu meminum satu teguk minuman itu. Kamu yang menculik aku di rumah kekasihku.
Angela mulai ingat kepingan puzzle yang sempat pecah akibat obat bius. Dia tadi baru selesai memasak, tapi tiba-tiba rumah diserang banyak orang-orang memakai jaket hitam. Angela tidak bisa menyelamatkan diri karena mulut dan hidungnya langsung dibekap menggunakan sapu tangan berisi obat bius. Kau mencoba mengkhianati suamimu, berselingkuh secara terang-terangan. Lucio dengan aura hitamnya meletakkan gelas cukup besar ke atas meja, membuat Angela sedikit terjingkak. Dia perlahan bergerak turun supaya bisa menghindar dari Lucio kalau pria itu mendekat. Benar saja, Lucio mulai menurunkan kedua kakinya dari atas meja, lalu beranjak dan mendekati Angela. Berkhianat? Apakah pernikahan kita atas dasar cinta? Bahkan kamu memiliki wanita lain di atap yang sama dengan kita. Jadi jangan berlagak sok suci, Lucio. Angela memberanikan diri melawan, sementara dia mulai menggeser kakinya menjauhi Lucio yang sedang menuju ke arahnya. Kamu berani membentakku sekarang? Dengan mudah, Lucio menangkap tangan Angela, lalu menahan pinggang itu dari belakang, sedang satu tangan lainnya mencengkram rahang Angela hingga wanita itu mendongak ke arahnya. Jangan pernah kabur lagi dariku, geram Lucio. Posisi ini membuat Angela tidak bisa berbicara. Mendongak dengan tangan kuat itu terus mencengkram rahangnya. Katamu, kamu memiliki kekasih. Kamu juga punya Erlan kan? Aku bisa saja melenyapkan mereka sebelum kamu kabur untuk menemui mereka, ancam Lucio dengan tatapan semakin tajam. Angela menggeleng bersamaan dengan buliran kristal bening mulai menetes dari sudut matanya, membuat Lucio semakin memberikan senyuman iblisnya. Menangislah Angela, aku senang melihatmu menangis seperti ini. Perkataan Lucio membuat Angela ingat saran dari Bibi Matea, yaitu melakukan hal yang tidak Lucio inginkan. Tapi tidak, rasanya sulit. Hingga masih dalam posisi mendongak, Lucio tiba-tiba membungkuk. Lalu saat lehernya mulai pegal dan sakit, dia harus merasakan pula puasnya lumayan yang Lucio berikan. Kepala Angela sungguh pening sebab dia mulai kehabisan nafas. Lehernya juga serasa mau patah. Angela pun akhirnya meronta demi menyelamatkan diri. Dia menggeleng sampai Lucio akhirnya melepas. Angela sebisa mungkin meraup oksigen setelah terbatuk. Wanita itu melirik pada pintu yang ada di belakangnya. Dia lalu membukanya segera. Lebih baik aku mati daripada terus-terusan diperlakukan seperti binatang, teriak Angela. Dia segera berlari menjauh. Awalnya Lucio merasa tidak ada yang bisa Angela lakukan di pesawat jet itu, tapi tidak. Angela sudah biasa memakai pesawat ini dan tahu seluk-beluk pesawat. Angela, berhenti, teriak Lucio mulai mengejar, tapi wanita itu tak peduli. Dia bahkan mendorong pramugari yang ada di depannya. Angela membuka kap menuju bagian paling bawah pesawat jet milik Lucio. Pengawal yang ada di kabin depan sana mendengar teriakan Lucio, langsung masuk dan ikut mengejar di belakang Lucio. Rupanya Angela membuka pintu darurat pesawat, meski sulit dan membutuhkan tenaga ekstra, tapi Angela tahu cara membukanya. Lucio terhenti ketika pintu darurat itu terbuka, membuat dirinya otomatis berpegangan pada besok terdekat karena angin yang masuk sangatlah kencang. Jadi kamu mengakhiri dengan cara seperti ini? Lucio masih nampak tak peduli. Angela tak menjawab. Dia masih berpegangan erat pada besi pintu tebal itu. Sekilas dia melihat luar pesawat itu. Mereka masih di ketinggian maksimal. Jika melompat tanpa payung terbang, pasti langsung mati. Lebih baik aku saja yang mati daripada kamu mengusik pria-pria yang aku cintai, teriak Angela. Lucio tidak bisa hanya diam. Dia akui nyali Angela cukup tinggi. Dirinya pun langsung berlari mendekat, tapi Angela lebih dulu berjalan ke arah pintu. Selamat tinggal mimpi burukku, ucap Angela, lalu menjatuhkan diri dari pesawat detik itu juga. Angela, teriak Lucio.
Tanpa berpikir panjang dia langsung ikut mengejar melompat. Tanpa berpikir dua kali Lucio berlari melompat keluar dari pintu darurat pesawat menyusul Angela. Hingga kini tubuh keduanya terasa terhempas bebas di udara. Erlan, maafkan aku mungkin salah melakukan ini, tapi pria itu terlalu kejam untukku. Angela dengan tubuh menghadap ke atas terus meluncur begitu cepat ke bawah. Dia memejamkan mata, berharap lebih dulu tertidur sebelum tubuhnya hancur di daratan atau lautan. Lucio tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Ketika Angela sedang memaksa pintu darurat terbuka tak jauh dari posisinya, Lucio bisa melihat kalau dua orang anak buahnya cukup sigap memakai parasut. Mereka melakukan apapun demi mencegah kejadian buruk yang bisa saja terjadi. Dan kenyataannya, Angela nekat terjun. Lucio sengaja menjatuhkan diri dengan posisi lurus ke samping supaya kecepatan jatuhnya bisa mengimbangi Angela. Sedangkan dua anak buah yang menyusul menggunakan parasut, mereka menukik ke bawah seperti hendak meluncur hingga keduanya bisa menggapai tubuh Lucio dan Angela. Parasut mulai dibuka. Sejuk sekali, inikah yang namanya surga? Angela menggumam saat dia melihat dirinya tertidur di tepi pantai, mendengar deburan ombak dan aroma alam yang sangat bersih, jauh dari polusi. Sementara tidak jauh dari dirinya, Lucio nampak sedang mengikat lengan kirinya dengan sobekan kain kemeja. Mereka jatuh di salah satu pulau tak dikenal di Samudra Atlantik. Naasnya, parasut yang membawa Lucio harus tersangkut pepohonan tinggi dan rindang sebab pendaratan tepat di pinggiran hutan, hingga lengan kiri pria itu robek oleh ranting kering ketika terjatuh. Sementara Angela, ya, semesta kali ini lebih berpihak pada wanita itu. Angela pingsan sejak di udara. Dia mendarat sempurna di pinggir pantai. Lalu anak buah meletakkan wanita itu di atas bebatuan besar. Sekarang dua anak buah sedang berusaha menghubungi markas untuk segera meminta bantuan. Tinggallah Angela dan Lucio di tepi pantai. Pria itu tak memperdulikan gumaman Angela. Dia sibuk menahan rasa sakit di lengannya, lalu mengikat kuat dengan sobekan kain kemeja anak buahnya supaya darah tidak keluar deras dari luka lebar itu. Lucio, kenapa kamu terus mengikutiku? Mata Angela masih lemah untuk terbuka, tapi dia bisa melihat sosok pria tampan yang diterpa cahaya matahari. Nampak begitu berkilau. Sudah cocok ada di surgakah wajah Lucio? Harusnya kamu matinya ke neraka. Kenapa ikut ke surga? Menyebalkan sekali. Angela terus meracau seperti orang mabuk. Dia mulai bergerak untuk duduk, lalu semakin yakin kalau ini ada di surga. Pantai yang begitu bersih, tanpa ada sampah plastik atau jejak manusia, warna pasir putih dan air laut yang biru sempurna. Pandangan Angela beralih ke kiri. Pepohonan di sana nampak seperti hutan, begitu rindang dan hijau. Burung-burung berterbangan di atas pohon-pohon itu. Surga itu indah. Senyum Angela melengkung. Dadanya merasa bebas sampai matanya memejam sesaat sembari menghirup aroma laut menenangkan. Tapi pikirannya langsung terlintas sosok lain di sana. Senyumannya seketika menghilang. Dia menoleh ke arah Lucio dengan wajah masannya. Semua indah kecuali kamu. Amalan apa sih yang buat kamu jadi ikutan masuk surga? Lucio masih enggan menjawab, menatap pun tidak. Kalau begini sama saja dong, ada kamu. Tapi Angela menunjuk ke arah Lucio, membuat pria itu melirik. Kamu tidak akan bisa macam-macam padaku di surga. Kamu tak akan bisa berkutik di sini. Angela tertawa mengejek, membuat Lucio memutar kedua bola matanya, lalu turun dari bebatuan. Awas saja nanti aku habisi kamu, niru Lucio.
Angela berdiri di atas bebatuan. Dia lalu melompat dan berlari ke tepi pantai. Kali ini dia merasa bebas mengejar ombak, lalu berlari untuk menjauh. Suara tawar yang itu bahkan sampai ke telinga Lucio, tapi pria itu masih saja memandang Angela tanpa ekspresi. Sampai dua orang pengawal yang sempat pergi mencari sinyal itu berlari mendekat ke Lucio. Melihat ada pergerakan, Angela jadi menghentikan permainannya. Kakinya bahkan sampai diterpa ombak dan belum sempat menghindar, sebab merasa heran dengan keberadaan dua pengawal Lucio. Kenapa mereka ada di sini? Gumamnya, membuat kaki Angela perlahan mendekati. Bagaimana? Tanya Lucio datar. Kami sudah mengirim titik lokasi ke markas, tapi masih tertunda statusnya sebab kami sulit menangkap sinyal di pulau ini, Tuan. Jelas salah satu pengawal. Lucio hanya mengumpat dalam hati. Dia menyorot tajam pada Angela yang sudah berdiri di belakang para pengawal itu. Ini semua gara-gara kamu, desis Lucio. Menyadari keberadaan Angela, dua pengawal itu langsung menyamping dan sedikit mundur. Aku? Angela menunjuk ke wajahnya sendiri. Tapi tunggu, tadi mengirim titik lokasi. Maksudnya ini kita di mana? Bingung Angela menatap dua pengawal itu bergantian. Kita terdampar di pulau tak berpenghuni Samudra Atlantik, Nona, jawab salah satu pengawal. Angela masih loading. Dia melihat sekitar sekali lagi. Kebingungan di raut Angela membuat mereka mulai menjelaskan mengenai kejadian tadi hingga mereka bisa mendarat di pulau ini. Jadi ini surgamu masih hitam, Angela. Lucio lalu bergerak pergi meninggalkan Angela. Kali ini dia ingin menjauh lebih dulu supaya bisa memikirkan bagaimana cara supaya mereka bisa ditemukan oleh anak buahnya. Lucio, seharusnya kamu tidak ikut terjun dari pesawat, teriak Angela setelah menyadari apa yang diceritakan pengawal tadi. Dia terus menyalahkan pria itu yang menurutnya seharusnya membiarkan saja dirinya mati, bukan ikut-ikutan. Tapi Lucio tidak menggubris. Dia justru memasukkan tangan ke dalam kedua saku celana dan terus melangkah. Pria itu sengaja ikut terjun. Hanya satu alasan, dia tidak mau kehilangan jejak Angela untuk kedua kalinya. Jika sudah begini, setidaknya dia bisa menyiksa wanita itu di tempat seperti ini. Nasib anak buah setelah menolong dua orang majikannya dari nyawa yang mungkin saja melayang, mereka terus-terusan bekerja, mulai dari menangkap ayam hutan untuk dibakar, lalu menyiapkan api unggun menggunakan batu kering yang digesek-gesek, juga membawa minum dari aliran sungai yang lokasinya lumayan jauh. Kini keduanya baru saja selesai membangun tenda menggunakan ranting dan dedaunan di sekitar. Kalian hebat sekali, bisa menyiapkan semua. Terima kasih ya, aku jadi kenyang. Angela mengusap perutnya yang sudah kenyang itu. Sama-sama, Nona. Hari semakin malam, udara juga semakin dingin karena angin juga lebih kencang kali ini. Lucio, harusnya kamu tidur di luar. Angela merengek. Lucio mana peduli, dia sejak tadi hanya diam, seakan sedang mengirit energi. Pria itu santai merebahkan diri di dalam tenda itu, sementara Angela duduk di luar. Dia melihat dua pengawal mulai masuk ke satu tenda lagi, namun letaknya lumayan jauh. Hal itu membuat Angela masih merasa sendiri. Ya ampun, hutan mengerikan sekali. Pantai juga rupanya kalau malam tetap saja mengerikan. Angela mengusap kedua lengannya dan terus melihat ke kanan dan ke kiri hingga ada suara gesekan sekitar sana. Angela begitu terkesiap, wajahnya menegang, bulu kuduknya berdiri tegak. Lucio, teriak Angela langsung menerobos masuk ke tenda dan menubruk tubuh yang sedang tertidur itu.